wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentang pertanyaan dua malaikat di alam barzakh, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Siapa Rabb yang kamu sembah, apa agama kamu, dan siapa nabimu. Pertanyaan yang jawabannya Bapak sekalian tidak bisa sekedar dihafal, akan tapi jawabannya itu harus menjadi karakter kehidupan kita di dunia sekarang ini. Siapa Rabb yang kamu sembah? Ya, sekarang ini kita harus menjadi ahli tauhid, mengenal Allah, dan kemudian betul-betul menjadi orang yang praktek hidupnya memang hanya menyembah Allah, mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Dia tidak musyrik, tidak melakukan kesyirikan, sampai matinya dalam keadaan betul di atas tauhid. Sehingga ketika ditanya siapa itu Rabbmu, maka dia bisa menjawab Rabbnya adalah Allah, Rabbi Allah. Dan beliau telah ajarkan kepada kita tentang man rabbuk, siapa itu Rabbmu. Dari kita dikenalkan tentang Allah, yang dikenalkan secara singkat tentang rububiyah Allah, tentang asma dan sifat Allah dan uluhiyah Allah, yang dengan tiga perkara inilah kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, yaitu membangun keyakinan yang benar tentang Allah dengan keyakinan tentang rububiyah dan kesempurnaan sifat bagi Allah, dan mewujudkan penghambaan yang totalitas semata-mata hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita juga telah diajarkan bagaimana cara kita mengenal Allah, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah itu bisa dengan, atau yang pertama dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terbentang di alam semesta ini. Yang kedua dengan ayat-ayat matluwah, ayat yang dibacakan, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang merupakan wahyu dari Allah Ta'ala. Kemudian beliau juga telah mengajarkan kepada kita yaitu contoh-contoh ibadah yang wajib kita persembahkan hanya kepada Allah Ta'ala, sehingga jangan sampai kita yaitu terjerumus dalam amalan syirik, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Kemudian tentang mengenal agama Islam, beliau telah mengajarkan kepada kita apa itu definisi Islam. Islam yang menjadi ajaran semua nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul semuanya mengajarkan Islam dengan hakikat ajaran yang sama, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah sikap kepasrahan kepada Allah. Sikap kepasrahan kepada Allah, pasrah itu taslim, al-istislam
Taslim itu kalau berkaitan dengan perintah, berkaitan dengan khobar-khobar yang datang dari Allah, bentuknya adalah wajibnya kita membenarkan setiap khobar yang datang dari Allah Ta'ala. Allah menghabarkan tentang dirinya, menghabarkan tentang hari akhirat, menghabarkan surga neraka. Nabi kita juga menghabarkan hal-hal yang sifatnya gaib. Maka semua penghabaran itu wajib untuk kita benarkan. Selama khabar itu sahih, khabar itu benar-benar datang dari Allah dan Rasulnya, maka wajib kita untuk membenarkan. Kalau taslim itu berkaitan dengan perintah dan larangan, wujudnya adalah kita tunduk dan patuh. Kita sami'na wa ta'na. Maka beliau kemudian perjelas, kepasrahan kita kepada Allah harus tegak di atas pilar satu, tauhid. Tidak ada agama, tidak ada Islam tanpa kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Kalau kita hanya salat, puasa, zakat, haji dan lainnya, tapi kita tidak mentauhidkan Allah Ta'ala, nggak ada gunanya Islam kita. Makanya, Mas sekalian, seorang muslim yang pertama kali harus diperhatikan dalam urusan agamanya adalah urusan tauhid ini. Bukan malah urusan tauhid tidak pernah diperhatikan. Justru perhatian pertama harus dalam perkara tauhid tersebut. Karena ibadah yang lainnya, salat, puasa, zakat, haji, itu semuanya dibangun di atas fondasi tauhid. Dibangun di atas fondasi tauhid. Kemudian pilar yang kedua, agama itu menuntut kita taat secara mutlak. Karena telah ditanamkan keyakinan agama itu datang dari Allah. Allah itu zat yang maha sempurna. Dan Allah turunkan syariat agama itu dengan ilmu Allah. Sehingga semua yang menjadi perintah-perintah Allah di dalam syariatnya itu adalah pasti kebaikan. Dan dalam rangka mengantarkan manusia mendapatkan hakikat kehidupannya yang sesungguhnya, maka seorang muslim berhadapan dengan agamanya sami'na wa ta'na. Kemudian yang ketiga, pilarnya adalah al-wala wal bara, wal bara'atu minasyirki wa ahli, yaitu berlepas diri dari semua bentuk syirik dan para pelaku syirik. Ini adalah pilar dalam kita beragama. Kemudian, Bapak sekalian, agama ini memiliki tingkatan. Tingkatannya Islam, iman, ihsan. Ini adalah tingkatan kualitas dalam beragama. Tingkatan yang paling bawah adalah tingkatan Islam. Yang lebih ditunjukkan dengan ciri khasnya adalah penampilan Islam secara zahir. Maka rukun Islam itu semuanya zahir. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji, semuanya zahir, nampak. Barang siapa yang dia menampakkan zahir keislaman, ya secara umum dia dimuamalai sebagai seorang muslim, dia diperlakukan sebagai seorang muslim. Sehingga orang-orang munafik yang batinnya itu kafir, secara zahir karena dia menampakkan keislaman, maka dia juga diperlakukan seperti kaum muslimin yang lainnya. Ini karena dia menampakkan yaitu penampilan zahir muslim. Batinnya kita serahkan kepada Allah. Dan orang-orang munafik ini, mereka di akhirat kelak, ya Allah katakan, innal munafikina fit darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Kemudian tingkatan yang di atasnya adalah tingkatan iman. Orang mereka sudah hatinya berhias dengan iman, sehingga lahir batinnya dia telah
terwarnai dengan warna iman. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Kita sedang berbicara tentang tingkatan yang pertama, tingkatan Islam, Bapak sekalian. Dan Islam ditegakkan di atas 5 rukun. Dan rukun yang menjadikan pelakunya itu kalau ditinggalkan menjadi kafir, itu adalah rukun yang pertama. Ini yang sepakat para ulama adalah rukun yang pertama, syahadatain. Orang kalau tidak mau bersyahadat, ya kafir. Mbok ya penampilannya kayak apapun, mbok ya dia dianggap kelihatannya bagus banget, tapi kalau tidak mau bersyahadat sebagai bentuk resmi dia menjadi seorang muslim, maka statusnya kafir. Harus seorang dia bersyahadat dulu sehingga menjadi muslim. Kemudian kita sudah diajarkan kepada kita sekilas tentang syahadatain. Syahadat la ilaha illallah. Apa itu arti kalimat la ilaha illallah? Yang kalimat ini menuntut kita 2 rukun. La ilaha itu adalah penolakan, penafian, peniadaan. Kalau sudah bersyahadat itu, ya dia harus siap untuk melepaskan semua bentuk syirik, semua bentuk ketergantungan kepada makhluk. Semua makhluk itu sama di hadapan Allah adalah hamba Allah. Kalau perbedaan status itu sekedar perbedaan status yang kita wajib untuk beradab sesuai dengan bagaimana tuntunan bermuamalah, muamalah dengan Rasulullah, muamalah dengan para sahabat, muamalah dengan para ulama, muamalah dengan orang tua, penguasa. Satu yang tidak pernah ada pada makhluk yaitu disembah. Semua makhluk, karena semua makhluk mereka tertuntut untuk menyembah Allah. Sehingga menjadi seorang muslim itu yang pertama harus siap melepaskan ketergantungan hati semuanya kepada selain Allah. Melepaskan ketergantungan hati kepada selain Allah. Karena tauhid menuntut kita untuk menjadikan totalitas ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah yang dikatakan sebagai miftahul jannah, kunci surga, tidak akan berfungsi menjadi kunci surga kecuali kalau yang mengucapkan ini dia memenuhi persyaratannya. Persyaratannya itulah yang dikatakan dengan syurut la ilaha illallah. Dia harus tahu, dia harus paham tentang kalimat ini, dia harus yakin betul, dia harus tulus dalam mengucapkannya, dia harus jujur, tidak etok-etokan, tidak tipuan. Dia harus ada kecintaan pada kalimat la ilaha illallah, dia harus menerima dengan sepenuh hati, dan dia harus yaitu bagaimana mewujudkan kandungan dari kalimat ini. Ini harus ada di dalam diri orang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Bapak sekalian, demikian pula syahadat Muhammad Rasulullah. Di situ kita juga dituntut untuk betul-betul memahami rukunnya. Satu, Muhammad itu adalah hamba Allah. Hamba Allah artinya beliau adalah manusia terbaik sebagai hamba Allah yang paling sempurna dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah adalah Rasulullah SAW. Dan hamba Allah mengajarkan pada kita, beliau setinggi apapun tingkatannya di hadapan Allah, beliau adalah hamba yang wajib untuk menghamba kepada Allah. Tidak ada sifat-sifat ketuhanan sama sekali, sehingga tidak boleh Rasulullah SAW disanjung berlebihan sampai ke derajat
uluhiyah, derajat yang hanya miliknya Allah sendiri. Dan keterlaluan di dalam memuji Rasulullah SAW itu, Bapak sekalian, banyak tertuang di dalam syair-syair atau selawat-selawat yang dibuat-buat oleh manusia. Kebanyakan selawat buatan yang dibuat-buat manusia itu rata-rata hulu, rata-rata terjatuh dalam bersikap hulu, berlebihan kepada Nabi. Dan Nabi nggak suka. Nabi sudah sampaikan, inilah uhibbu antarfauni fauqa mansilati. Aku itu nggak suka, kata Nabi, kalian mengangkat diriku di atas derajat yang Allah telah memberikan kepadaku derajat itu. Kata Nabi kepada kita semuanya, ini qulu, ucapan oleh kalian tentang diriku, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Dan orang-orang yang mereka hulu kepada Nabi ini prakteknya bahkan jauh dari ittiba, jauh dari ini mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kepada Nabi sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi ya cukup dengan salawat yang diajarkan Nabi, sehingga kita justru nyambungnya langsung kepada Nabi. Ini loh salawat yang diajarkan Nabi begini. Nggak usah atian neko-neko, nggak usah dia kemudian kreasi, sehingga langsung nyambungnya kepada Nabi, sehingga dia akan lebih mencintai Nabi, mengagungkan Nabi. Ini yang diajarkan Nabi. Tapi kalau salawatnya itu salawat yang diajarkan oleh kiai-kiai atau salawat yang diajarkan oleh ini buatan-buatan manusia, justru kita lupa dengan salawat yang diajarkan oleh Nabi. Sehingga pikirannya sudah kemudian beda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keyakinan kita tentang Muhammad adalah utusan Allah menuntut kita untuk selalu membenarkan apa yang disampaikan beliau, mentaati apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang, dan tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus paham, seorang muslim harus paham. Karena rata-rata muslimin nggak paham jelas tentang dua kalimat syahadatnya niki, sehingga tampilannya muslim tapi musyrik, tampilannya muslim tapi syariatnya pakai syariatnya orang kafir, hidupnya pakai syariatnya orang kafir, justru tidak mengenal syariat yang diajarkan oleh Allah lewat Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Melahirkan generasi muslim yang antipati terhadap agamanya sendiri. Yang seperti ini karena jauhnya kaum muslimin dari belajar Islam, Bapak sekalian, dan banyaknya para penyesat, sehingga bukan mengarahkan muslim itu berjalan di atas ajaran Islam, tapi malah mengarahkan muslim itu berjalan di jalan-jalan setan, sehingga bahkan tidak lagi mengenal ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jadilah muslim-muslim pembela syirik, muslim pembela kekafiran, muslim tampil munafik, muslim pembela kemaksiatan. Ini semuanya terjadi karena ya tidak pernah belajar agama yang pertama, kedua banyaknya penyesat yang sehingga sudah bodoh, bingung, kemudian dituntun ke jalan yang sesat, ya kemudian masuk ke lorong-lorong kesesatan. Kemudian kita lanjutkan ini kalimat berikutnya, perkataan Syekh, itu dalilus salah. Monggo Mas. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala,
Wa dalilus salat, adapun dalil salat, waz zakah dan dalil zakat, wa tafsirut tauhid dan tafsir tauhid adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah semata, mukhlishina lahuddin, yang dituntut memurnikan agamanya itu semata-mata untuk Allah Ta'ala. Hunafa'a, dalam keadaan dia cenderung condong kepada tauhid. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan membayar atau menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Sekalian, ayat ini yang pertama bicara tentang tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a, ini adalah tafsir tauhid. Di mana kita diciptakan Allah, tidak lain diperintahkan supaya kita semata-mata hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan menyembah setan, bukan menyembah hawa nafsu, bukan menyembah dunia, tapi menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuntutan beribadah kepada Allah itu, sekalian, bukan sekedar hanya beribadah, tapi yang dituntut oleh Allah adalah mukhlishina lahuddin, memurnikan agama ini semata-mata hanya untuk Allah. Mukhlis, memurnikan, sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tamsil dengan labanan khalisan, memberikan tafsir dengan susu yang murni. Susu yang murni ini seperti apa sih? Allah katakan saluran keluarnya air susu dalam perut binatang itu berada di antara baina farsin wadamin, ada di antara saluran kotoran dan saluran darah. Tapi begitu air susu diperes, itu tidak ada setetes darah pun yang katut, tidak ada sepeletik pun kotoran yang itu katut, sehingga betul-betul murni, bersih dari kotoran dan darah, nggak ada campuran, nggak kecampur-campur. Lah, pemurnian agama itu seperti itu, diantaranya dituntutnya itu. Bagaimana dalam kita beragama itu betul-betul dalam kita beribadah kepada Allah itu murni untuk Allah, tidak kecampuran syirik besar, tidak kecampuran syirik kecil, tidak kecampuran iradatu dunya bi amalil akhirah, keinginan kepada perkara dunia dalam hal amal akhirat, tidak, yaitu kecampuran dengan ini kotoran-kotoran yang bisa merusak tauhid atau mengurangi kadar kesempurnaan tauhid. Ini adalah tuntutan kita beribadah kepada Allah, itu murni, memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan sekedar beribadah. Kalau sekedar beribadah itu masih kayak musyrikin Quraisy. Ya, musyrikin Quraisy itu ya berhaji, ya berdoa, ya nadar, ya dia melakukan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain-lain. Tetapi mereka tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah, maka mereka dikatakan musyrik. Maka walaupun musyrikin Quraisy itu, Bapak sekalian, beribadah kepada Allah,
tapi penentangannya kepada ajakan bersyahadat la ilaha illallah itu keras banget. Keras banget. Karena yang mereka tentang itu adalah pemurnian ibadah kepada Allah. Itu yang ditentang. Sesungguhnya apa yang dilakukan musyrikin Quraisy itu sama pula yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang sudah bersyahadat. Memang mau beribadah kepada Allah, salat ya mau, bahkan haji ya mau, tapi tidak bisa meninggalkan budaya syirik. Syirik ini mbok ajeng dijenengi budaya, dijenengi napa kemawon, budaya warisan leluhur sami mbok dijenengi jeneng napa kemawon, syirik ya tidak berubah menjadi yang lain. Syirik tetap syirik. Sehingga kalau sudah bersyahadat itu mestinya tuntutannya itu keikhlasan hatinya untuk memurnikan ibadah kepada Allah dan meninggalkan semua bentuk-bentuk kesyirikan. Sehingga jangan sampai sudah bersyahadat tapi masih bergumul dengan berbagai macam amalan-amalan yaitu syirik. Ini dalil tauhid. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat. Bapak sekalian, salat yang tegak itu paling enggak dalam Al-Quran niku ada 3 ungkapan. Ini khasyi'un, hafidun, daimun. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khasyi'un. Pertama, salat yang dikatakan betul-betul tegak itu salat yang ada kekhusyukannya, orang-orang yang mereka khusyuk dengan salatnya. Khusyuk itu hatinya betul-betul bisa konsen dengan salatnya, hatinya ada warna khosyah, rasa takutnya kepada Allah, sehingga bawaannya dengan salatnya itu dia tenang. Salat yang sepertilah salat yang nanti akan berbuah, salat yang akan memiliki dampak dalam kehidupan seorang muslim. Yang kedua, daimun, dilakukan terus menerus. Dia lakukan terus menerus. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru wa idza massahu syarru jazu'an wa idza masal khairu manu'an. Manusia itu kata Allah sukanya keluh kesah, ngelah-ngeluh. Kalau dikasih kesulitan itu ya ngeluhnya itu nemen. Kalau dikasih kesenangan-kesenangan, rezeki-rezeki yang menyenangkan, bakhil. Ini bakhil. Manu'an itu menahan diri, ditahan-tahan kebaikannya, dia tidak dermawan, alias bakhil. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum fi salatim daimun, yaitu orang-orang mereka itu dalam salatnya itu daimun. Orang yang mereka alladzina ala salatim daimun. Salatnya itu terus menerus, daim, dawam, bukan datnyeng, tetapi terus dia memelihara salat dalam kondisi apapun dia tetap salat, karena salat itu enggak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Walaupun dalam kondisi sudah tinggal taksek, selama dia masih belum mengalami kematian, salat itu tetap wajib untuk ditunikan, tidak boleh ditinggalkan. Walaupun dia salatnya hanya bisa dengan berbaring, tetap harus salat. Sehingga tidak boleh ditinggalkan salat dalam kondisi apapun. Kemudian hafidun, yang ketiga, yaitu betul-betul dia menjaga waktunya, menjaga ya rukun wajib sunnah salatnya, sehingga betul-betul dia jaga, sehingga tampilan salatnya betul-betul bagus.
Lah orang yang seperti ini yang dikatakan menegakkan salat, salatnya itu betul-betul tegak. Dan kalau salat itu betul-betul tegak, maka inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu betul-betul akan bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Makanya, Bapak sekalian, para khalifah Amirul Mukminin ketika mengutus para panglima mereka, yaitu para panglima-panglima perang mereka, wasiatnya selalu yang pertama as-salah, as-salah. Ini salat, jaga salat, jaga salat. Jangan sampai tinggalkan salat. Ini perintah yang menunjukkan sebagai perkara besar. Dan Nabi katakan bainal wabab al-ahdul ladzi bainana wa bainal syirki wal kufri tarkus salah. Batas yang membedakan antara kita dengan kafir adalah meninggalkan salat. Sehingga para sahabat bahkan mereka memandang meninggalkan salat itu termasuk amalan yang bisa membuat seorang dia kafir, yang rusak keislamannya. Sehingga paling enggak seorang muslim ya salat. Jangan sampai muslim enggak pernah salat sama sekali. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Zakat, Bapak sekalian, kalau berkaitan dengan harta kita, ya fungsinya sebagaimana zakat itu adalah penyucian. Satu, menyucikan harta kita dari berbagai macam hal-hal yang katut, kotoran-kotoran yang katut ke dalam harta kita, disucikan dengan zakat yang kita lakukan. Dan yang kedua, fungsinya zakat adalah untuk menyucikan jiwa orang yang berzakat, menyucikan dari kebakhilan, supaya resik dari penyakit-penyakit, yakni hubbud dunya, hubbul mal, kecintaan pada dunia, sehingga iman-iman untuk dia mengeluarkan. Maka zakat adalah itu termasuk bentuk upaya untuk penyucian jiwa manusia. Zakat. Sehingga zakat fungsinya menyucikan hartanya, dan sekaligus menyucikan ini orang yang mereka berzakat, menyucikan hatinya dari berbagai macam kotoran jiwa. Inilah agama yang tegak di atas tauhid, agama yang mereka menegakkan salat, agama yang mereka menegakkan zakat, menunaikan zakat. Maka inilah agama yang lurus, agama yang qayyimah, dinul qayyimah, agama yang betul-betul itu lurus. Kemudian wa dalilus saum, adapun dalil asyam, dalil siam. Monggo. Wa dalil siam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa dalil siyam, adapun dalil siyam adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Panggilan, Bapak sekalian, panggilan wahai orang-orang yang beriman itu mengingatkan kita beberapa poin penting. Satu, kita diingatkan tentang nikmat Allah yang paling besar, yaitu iman. Iman ini nikmat Allah yang paling besar, yang kalau orang tidak punya iman, mbok ya dia mau jadi jenderal bintang 5 yang paling moncer, mau jadi penguasa, mau jadi konglomerat, itu hanya kenikmatan sesaat yang kemudian ujungnya dia akan nyemplung di dalam jahanam. Numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila adzabin ghalid. Kami berikan kesempatan pada mereka untuk bernikmat-nikmat sementara dalam waktu yang sangat singkat, kemudian setelah itu akan kami lemparkan dia ke dalam adab yang keras, adab yang sangat keras, yaitu adab jahanam. Iman itu, Bapak sekalian,
cuwilan iman, gempilan iman, iman secuil sehingga tinggal sak cuil, itu masih lebih berharga dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Panjenengan meninggal dalam kondisi masih punya iman walaupun secuil, itu akan bisa jadi modal untuk keluar dari neraka. Kalau seandainya harus diadab oleh Allah dulu di neraka, imannya itu akan bisa menjadi penolong dia untuk keluar dari neraka. Akhriju minan nar mangkana fi qalbi mithqalu dzarratin min imanin. Keluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya itu masih ada keimanan walaupun sebesar biji sawi. Tapi kalau kita ini nyemplung neraka dan tidak punya iman, sekalian, walaupun kita konglomerat yang emas kita itu berjuta-juta ton sekalipun toh, itu nggak bisa dipakai untuk tebusan menyelamatkan dari adab. Sehingga iman itu nikmat Allah yang terbesar dalam kehidupan kita, hendaknya dijaga betul, jangan sampai iman kita itu rusak, apalagi kemudian lenyap hilang. Yang kedua, seruan Allah ya ayyuhalladzina amanu itu mengingatkan pada kita, memang hanya orang-orang mukmin yang siap mendengarkan seruan Allah, siap pasang telinga memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Allah Ta'ala. Kalau orang kafir dan munafik tidak akan siap, pret, sehingga dia tidak akan menghargai agama. Seruan Allah itu semuanya dianggap yaitu angin lewat itu aja, nggak ada perhatian. Tapi kalau mukmin akan ada perhatian, namanya karena dia sudah beriman kepada Allah Ta'ala. Sejauh mana perhatian dia terhadap perintah dan larangan Allah, itu sesuai dengan kadar kesempurnaan iman yang ada di dalam hati kita. Semakin kita sempurna imannya, semakin besar perhatiannya terhadap seruan-seruan iman. Tapi semakin tipis atau semakin sedikit kadar iman kita, semakin tidak perhatian terhadap seruan Allah dan Rasulnya SAW. Yang ketiga, seruan iman itu mengingatkan bahwa dalam iman itu ada halawah, ada rasa manis, sehingga seorang mukmin akan menjadikan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya itu seperti hidangan yang bergizi dan lezat. Dengan imannya dia bisa merasakan lezatnya setiap amal-amal iman. Lezatnya baca Quran, lezatnya berzikir, lezatnya berdakwah, lezatnya mengamalkan agama, itu akan bisa dia rasakan. Apa seruan Allah? Maklumat Allah adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkannya puasa kepada orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yang ingin kita garis bawahi sekalian, bahwa dalam agama kita ini semua ibadah yang kita lakukan itu harusnya memberikan poin ketakwaan. Itu yang dikatakan dengan tazkiyatun nafs. Salat, puasa, zakat, haji, semuanya harus memberikan poin ketakwaan. Yaitu berdampak kepada hati kita yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila amalan kita itu kosong dari hati, yaitu ketakwaan, itu bisa jadi amalan kita tidak hanya sekedar tidak berpahala, tapi malah kita terancam dengan yaitu dosa, atau terancam dengan ancaman Allah Ta'ala. Salat itu kalau betul-betul dia salat yang tegak, salat yang hatinya itu mengikuti salat, hatinya ikut salat, dia betul-betul memelihara salat dengan hati, bukan salat dengan fisik saja, fisiknya salat tapi hatinya kemana-mana, maka ada salat yang beruntung, ada salat yang rugi.
qad aflaha qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Tapi ada orang yang mereka justru dengan salatnya fawailun lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Apa yang membedakan sama-sama salat kok dia untung satunya celaka? Yang untung ini karena dia betul-betul menjadikan salatnya itu salat yang hidup, salat yang betul memiliki manfaat dalam kehidupannya karena hatinya ikut salat. Hatinya betul dia memahami tentang salatnya, hatinya hadir. Salat yang justru diancam dengan wail, salat yang seperti apa? Salat yang mereka itu lupa dengan kondisi salatnya. Alladzina hum fi salatihim sahun. Ini orang yang mereka ini salatnya yaitu lupa, lalai. Ya lalai segala macamnya. Akhirnya salatnya tidak berdampak sama sekali. Orang yang zakat, dengan zakatnya itu dia bisa masuk surga, Allah akan kembangkan zakatnya itu menjadi pahala yang sangat besar. Tapi ada orang yang berzakat, berinfak, dia keluarkan di jalan-jalan Allah Ta'ala, tapi justru Allah lemparkan ke neraka. Apa yang membedakan hati? Yang satu zakatnya itu betul-betul berangkat dari hati yang beriman kepada Allah dan untuk membersihkan jiwa dia. Yang satunya dia berzakat, bersedekah, tapi niatnya riya, niatnya untuk pamer kepada manusia, bukan mencari wajah Allah, keridhaan Allah, pahala Allah, tapi hanya untuk mencari yakni pujian-pujian manusia. Maka dia dilemparkan ke jahanam. Demikian pula haji, ada haji mabrur, ada haji yang bagus diterima oleh Allah, hajinya karena berkualitas. Ada haji yang hanya malah mabrut, dia tidak mendapatkan manfaat apapun kecuali dapat gelar Bu Hajah, ya Pak Haji, hanya gelar itu aja, tapi hajinya tidak berdampak belas dalam kehidupannya. Haji, pulang haji malah rentenirnya tambah kencang, tambah kencang. Ini menunjukkan hajinya ada haji yang mabrut, haji yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu haji. Rukun Islam ini haji. Wa dalilul haji. Monggo. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Hanya untuk Allah kewajiban manusia berhaji ke Baitullah. Berhaji itu lillah. Berhaji itu adalah untuk Allah, panggilan Allah. Sehingga roh hajinya itu adalah roh memenuhi panggilan Allah. Bukan seperti yang sering diungkapkan orang-orang haji apa tuh ngawut-awut duit. Awut-awut duit, kok yang Mekah terus kok keliling Ka'bah, kok ngono-ngono ngentek ke duit, mbok ya tinggal sedekah-sedekah pada orang miskin. Itu ungkapan orang-orang yang memang mereka hatinya nggak pernah ada pengagungan kepada Allah dan tidak pernah punya ketundukan kepada Allah. Dengan agama itu isinya suudon tok. Dengan ajaran kekafiran, kemusyrikan itu tidak pernah bicara, tapi kalau tentang kebenaran itu ngoceh terus. Itu namanya syaitan natik, syaitan yang berbicara. Kalau dengan kebatilan diam itu namanya syaitan ahros, syaitan bisu. Tapi kalau dengan kebenaran itu gugat-gugat terus, ini syaitan natik. Sehingga memang setan yang omongannya tidak mendekatkan kepada Allah, tetapi omongannya semakin menjauhkan dari Allah Ta'ala. Berhaji itu ditunaikan bukan sekedar ngawut-awut duit, tapi tingkat ketundukan hatinya kepada Allah Ta'ala seberapa
dia dengan hajinya rela nggak berkorban dengan hartanya itu untuk menunaikan pengagungan kepada Allah, itu berhaji, itu berkaitan dengan bentuk ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Sehingga roh pertama orang berhaji itu adalah ini dia dilakukan dalam rangka untuk itu tunduk patuh di atas keimanan kepada Allah Ta'ala. Dan hajinya itu dilakukan lillah, bukan untuk gelar, bukan untuk prestis, bukan untuk urusan-urusan dunia yang lainnya, tapi yang pertama kali adalah lillah, yaitu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan haji itu adalah al-kabaitullah, al-bait. Bukan, nggak boleh dilaksanakan di tempat selain di Baitullah. Ada orang usul yang nggak usah harus ke Ka'bah sana haji, usak uyak-uyakan, wong jutaan ke sana, golek sing longgar wae. Ini adalah orang-orang yang mereka pikirannya sama dengan gitu-gitu. Haji itu ya hanya sah kalau dilakukan di Baitullah, ini dengan yaitu amal-amal tertentu yang diwajibkan atau yang menjadi rukun-rukun di dalam haji dan kewajiban di dalam ini berhaji. Tapi haji ini dilakukan manistata'a ilaihi sabila, sesuai dengan kemampuan. Bagi orang mereka Allah berikan kemampuan jalannya. Kemampuan itu termasuk punya biaya. Kemudian ada angkutan yang mengangkut ke sana. Kemudian ya fisiknya memang mampu. Adapun orang yang mereka tidak mampu, maka yang mereka tidak tertuntut berhaji ke Baitullah, atau kewajiban itu menjadi gugur ketika orang tidak memiliki kemampuan. Termasuk diantara kemampuan bagi ibu-ibu adalah adanya mahram. Harus adanya mahram, yaitu kerabat yang masih punya hubungan rahim, orang-orang yang haram menikah dengan dirinya, harus ada pendamping mahram. Tidak boleh ibu-ibu haji atau umroh mangkat dewe celing, kemudian tanpa ada pendamping mahram. Ini melanggar syariat ajaran yaitu agama. Walaupun travel bolehkan, tapi yang tidak membolehkan itu syariat agama. Waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Kalau barang siapa yang dia kufur, tidak mau berhaji, kufur mengingkari syariat agama Allah, Allah zat yang maha kaya, artinya enggak butuh kepada makhluk. Mau Islam ya kuno, mau enggak Islam ya kuno, Allah enggak butuh dengan makhluk. Ibadah itu kebutuhan makhluk. Kalau dia pengen betul-betul mendapatkan kebahagiaan hidup dunia akhirat, ya silahkan beribadah. Kalau pengen nyemplung ke neraka, ya jadi orang kafir musyrik saja juga nggak apa-apa, monggo, semuanya ditanggung sendiri-sendiri. Yang jelas Allah sudah terangkan dengan sangat gamblang tentang agamanya. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Sungguh telah jelas, telah ini gamblang antara jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok. Makatan sekalian, mungkin manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.